Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Saat wilayah ilahi utara sedang beristirahat, alam dewa telah memasuki kekacauan terbesar dalam sejarah. Hal ini terutama berlaku untuk wilayah ilahi barat. Bahkan ada yang mengatakan bahwa dunia mereka telah berubah dalam semalam. Ketika berita bahwa Raja Naga telah dengan paksa memobilisasi semua guru ilahi dari 6 kerajaan-kerajaan wilayah barat, dan turun ke markas besar wilayah utara saat ini seperti sihir menggunakan kota naga dunia, setiap praktisi mendalam di alam dewa gemetar kegirangan. Ketika Long Bai memberikan perintah untuk menunggu Yun Ce selama 12 jam, berita bahwa susunan pemain wilayah ilahi utara benar-benar dilampaui oleh wilayah ilahi barat juga terungkap. Pada saat itu, hampir semua orang yakin bahwa serangan balik yang cepat dan brutal dari Raja Naga pasti akan melenyapkan wilayah ilahi utara. Pertempuran berikutnya telah menyebabkan lebih dari separuh wilayah ilahi selatan berguncang seperti kiamat menimpa mereka. Praktisi mendalam di wilayah selatan yang tak terhitung jumlahnya telah menghentikan semua yang mereka lakukan dan melarikan diri ke arah berlawanan dari medan perang dengan seluruh kekuatan mereka. Namun, ketika keadaan sudah tenang, dan berita tentang hasil akhir pertempuran itu tersebar, apa yang mereka dengar hampir membuat hati mereka meledak dengan sendirinya. Wilayah ilahi barat telah kalah. Long Bai sudah mati. Semua guru ilahi dari 4 alam dewa naga, Kaisar Qi, Naga Hui, dan segudang manifestasi telah mati, dan ya, itu termasuk dewa naga dan penguasa naga. Satu-satunya yang selamat dari pertempuran itu adalah alam kilin dan alam naga biru. Tentu saja, reaksi pertama setiap orang adalah tidak mempercayai berita tersebut, setiap kata yang ada di dalamnya. Hanya praktisi mendalam dari alam naga biru dan alam kilin yang dilanda rasa pusing yang tampaknya permanen setelah menerima konfirmasi dari jenis mereka sendiri bahwa berita yang tampaknya mustahil itu ternyata benar adanya. Di kota naga dunia, setelah penghalang menghilang, Yun Ce menggeliat dan menghirup udara segar. Kemudian, dia melihat Caizi duduk di ranjang batu giok dan mengamatinya tanpa ekspresi. Senyum penuh nafsunya langsung membeku di wajahnya. Sudut mulutnya bergerak-gerak berulang kali sebelum akhirnya dia bisa mengucapkan kata-kata dengan gagap, "Kamu bangun, Caizi." "Saya sudah bangun selama 6 jam, jawab Caizi dingin. Faktanya, dia sudah terbang mengelilingi seluruh kota naga dunia sebanyak 3 kali. Tak jauh dari situ, Mu Suanyin buru-buru berbalik, menghilangkan bau tertentu dengan energi esnya dan menghilang ke udara. Dia bertindak sangat cepat sehingga Yun Ce bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Untuk sementara waktu, Yun Ce dilumpuhkan oleh keputusan untuk mengejar Mu Suanyin atau membiarkannya untuk saat ini. Master Iblis wilayah utara yang tak tertandingi yang baru saja mengubur seluruh alam dewa naga di jurang setengah hari yang lalu tampak cukup merah untuk mati karena malu. Pria itu tentu saja ingin membelah dirinya menjadi 2 sehingga dia bisa menjaga Mu Suanyin dan Caizi pada saat yang bersamaan. "Inikah rencanamu untuk memenuhi janjimu pada kakakku?" Wajah putih susu Caizi begitu dingin sehingga tidak ada sedikit pun emosi yang terlihat dari wajahnya. "Untuk menenggelamkan dirimu dalam kesenangan wanita lain sebelum aku, istri resmimu." Seluruh tubuh Yun Ce menegang ketika kata, "saudara perempuan," keluar dari bibir Caizi. Semua kata-kata penghiburan yang ingin dia ucapkan tiba-tiba mati di tenggorokannya. "Caizi, aku." Dia hendak mengatakan sesuatu ketika dia mendengar dengusan tiba-tiba. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat dengan tidak percaya bahwa bibir gadis itu ditekan menjadi garis lurus yang bergetar, dan alisnya melengkung menjadi bulan sabit.
Dia mencoba menahan tawanya. Dia menyadarinya dengan linglung. Untuk sesaat, dia merasa seperti telah melakukan perjalanan kembali ke masa ketika Caizi masih menjadi Jasmine kecil yang lucu dan jahat yang dia kenal. Master Iblis atau bukan, sepertinya kemampuanmu menangani rasa takut sama buruknya dengan sebelumnya, hihe, kata Caizi yang menyeringai sambil menggelengkan kepalanya dan mengayunkan kakinya ke sana kemari. Aura mengintimidasi yang mengelilinginya beberapa saat yang lalu telah lenyap sepenuhnya. Jika itu adalah wanita sembarangan, terutama kianya terkutuk itu, maka ya, aku pasti akan sangat marah. Aku akan mengabaikanmu selama sebulan penuh. Tapi Suster Suanyin, tidak, aku tidak akan pernah marah padanya. Jika bukan karena pengorbanannya saat itu, kamu pasti. Dia berhenti di situ dan memberi isyarat kepada Yunce untuk mendekat. Duduklah bersamaku, kakak ipar. Tingkah laku Caizi sepertinya berubah drastis setelah dia terbangun dari tidurnya. Dia jelas menyadari apa yang terjadi saat dia tidak sadarkan diri. Mungkin inilah sebabnya dia akhirnya melepaskan rantai berat yang telah dia lilitkan di hatinya selama bertahun-tahun. Yunce menurut dan duduk di sampingnya. Dia kemudian bertanya dengan suara penuh kasih sayang, apakah kamu baik-baik saja, Caizi? Apakah ada tempat yang Anda ingin saya periksa? Caizi tidak menjawab pertanyaan itu. Sebaliknya, dia meletakkan kepalanya dengan lembut di dada Yunce, menutup matanya dan hanya mendengarkan suara detak jantungnya. Lama sekali kemudian, dia akhirnya berbisik, semuanya sudah berakhir, kan? Ya, semuanya sudah berakhir, jawab Yunce. Long Bai sudah mati. Setiap orang yang pantas mati, sedikit banyak juga sudah mati. Tapi aku membiarkan Zhou Suzi tetap hidup. Tidak mungkin aku akan membiarkan dia mati dengan cepat setelah semua yang dia lakukan. Tidak ada lagi yang tersisa di dunia ini yang dapat mengancam kita. Kita juga bebas membuat atau membatalkan hukum dunia sesuai keinginan kita. Bagus, jawab Caizi sesaat sebelum tiba-tiba bergumam, ini semua adalah mimpi yang menjadi kenyataan, jadi mengapa kakak tidak bisa menyaksikan masa depan yang dia inginkan? Kenapa hanya dia? Suaranya setenang mimpi, tapi setiap kata menghancurkan hati Yunce berulang kali. Yunce memeluk Caizi sebelum menghela napas berat. Bintang kutub biru tidak terluka. Dunia asalnya, keluarganya, dan orang-orang yang dicintainya semuanya aman dan sehat. Dia telah berhasil membalas dendam pada musuh-musuhnya, dia telah membalikkan nasib wilayah ilahi utara yang tidak dapat diubah, dan dia bahkan telah merebut kembali Mu Xuanyin, orang yang dia pikir telah hilang selamanya dari kematian. Tapi melati, dia bisa menyiksa Zhou Suzi selama 10.000 tahun lagi, tapi dia tidak akan pernah kembali padanya. Saat Mu Xuanyin kedua melarikan diri dari kamar tidur, dia segera bertemu dengan Qi Wuyao. Ratu Iblis telah menjaga pintu masuk selama ini. Jadi, berapa kali kamu melakukannya? Qi Wuyao menggoda sambil tersenyum. Mu Xuanyin nyaris tidak menahan keinginan untuk memukulnya. Jika kulitnya tidak membeku selama puluhan ribu tahun, dia akan terlihat semerah apel saat ini. Dia belum pernah merasa selembut ini dalam hidupnya. Hanya dalam 6 jam, perlakuan Yunce terhadapnya telah berubah dari kasar dan tidak sopan menjadi hampir kasar dan melanggar. Dia telah menggunakan metode yang paling kurang ajar dan ekstrim untuk mengingatkannya bahwa hubungan guru-murid mereka dulu sudah baik dan benar-benar sudah berlalu. Tidak dapat menahan tatapan Qi Wuyao lebih lama lagi, Mu Xuanyin melangkah pergi untuk melarikan diri dari wanita itu. Namun, ketika sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya,
dia menghentikan langkahnya dan membuat penghalang isolasi suara berwarna biru muda di sekeliling dirinya dan Qiwu Yao. Apa yang kamu lihat pada momen terakhir Long Bai? Mu Xuanyin bertanya dengan lembut dan serius. Senyuman Ratu Iblis menghilang seolah tidak pernah ada lagi. Dia mengangkat tangannya dan membangun penghalang isolasi suara lain di dalam penghalang isolasi suara Mu Xuanyin. Dia bahkan mengilhaminya dengan jiwa iblis nirwana miliknya. Dengan cara ini, bahkan jiwa Yun Ce dan Sui Meiyin yang sangat kuat pun tidak akan mampu menembus tabir berlapis ganda. Akhirnya, Qiwu Yao berkata dengan suara seperti nyamuk, ketika Sensi meninggal, dia sedang mengandung anak Yun Ce. Mu Xuanyin menghadap ke arah Qiwu Yao dengan ekspresi terkejut yang tak terkendali. Apa? Jelas, Yun Ce tidak menyadari bahwa Sensi sedang hamil ketika dia meninggalkan tanah terlarang samsara, kata Qiwu Yao dengan suara paling pelan yang bisa dia kendalikan meskipun dikelilingi oleh dua penghalang isolasi suara. Sensi mengetahui perasaan abnormal Long Bai padanya. Itu sebabnya dia merahasiakan kehamilannya sampai akhir. Ini memang mengkonfirmasi satu hal, meski secara tidak langsung, lanjut Qiwu Yao. Sensi tidak mengeksploitasi Yun Ce semata-mata untuk tujuan apapun yang ada dalam pikirannya. Dia pasti mempunyai perasaan tertentu terhadapnya, atau dia akan mengakui bahaya besar yang ditimbulkan oleh anaknya dan membatalkannya sejak awal. Dia juga sangat menyayangi anaknya, sangat. Bahkan Qiwu Yao pun tidak bisa bergeming setelah mendengar sumpah hitam yang diucapkan Sensi setelah kehilangan anaknya. Sampai pada titik di mana dia memilih untuk tidak mengulangi kata-kata yang sama persis kepada Mu Xuanyin karena itu terasa seperti pelanggaran terhadap sesuatu. Keheningan yang lama kemudian, Mu Xuanyin akhirnya bergumam pada dirinya sendiri, tidak heran. Sulit, tidak, mustahil untuk percaya bahwa Long Bai akan membunuh Sensi. Lagi pula, salah satu alasan dia terkenal adalah karena kecintaannya pada Ratu Naga tidak goyah sedikit pun meski telah berlalu 300.000 tahun. Oleh karena itu, sulit dipercaya bahwa dia akan membunuh Sensi tidak peduli betapa marahnya dia. Tapi sekarang, dia mengerti. Anak itu adalah orang terakhir yang mematahkan alasan Long Bai sepenuhnya. Apakah itu laki-laki atau perempuan? Mu Xuanyin bertanya. Tangannya mengepal, dan hatinya terasa seperti ada yang meremasnya dengan menyakitkan. Saya tidak tahu, jawab Qiwu Yao. Namun, Sensi memanggil anak itu sebagai Xier dalam ingatan Long Bai. Jadi ada kemungkinan besar dia adalah perempuan. Kenangan tentang Yun Ce yang memegang batu suara mengkilap yang diberikan putrinya melintas di mata Qiwu Yao untuk sesaat. Ini saja menyebabkan napasnya tertahan di dadanya dalam waktu yang sangat lama. Jika Yun Ce mengetahui hal ini, apakah dia benar-benar pergi? Mu Xuanyin bertanya. Long Bai menggunakan semuanya. Saat dia memukul perut Sensi, Qiwu Yao menghela nafas lagi. Ingatan yang dia curi adalah ingatan yang beredar dalam kesadaran Long Bai selama 1 jam terakhir hidupnya. Disintegrasi jiwanya menyebabkan kualitas gambar yang dilihatnya sangat menurun, tapi itu masih cukup baginya untuk menangkap garis besarnya. Mu Xuanyin menutup matanya dan terdiam sekali lagi. Namun, alis Qiwu Yao sedikit berkerut saat dia mengatakan ini, kematian Sensi tidak termasuk dalam bagian ingatan terakhirnya. Semua fokusnya tertuju pada adegan di mana dia menyerang Sensi, dan penyesalan serta rasa sakit yang sangat besar yang menyertainya. Menyesali, nyeri, suara Mu Xuanyin tiba-tiba membeku. Dia berani, tiba-tiba, dia menyadari maksud di balik kata-kata Qiwu Yao dan bertanya, apakah maksudmu Sensi mungkin masih hidup?
Qiu Yao menggelengkan kepalanya. Saya tidak yakin. Apa yang dapat saya katakan kepada Anda adalah bahwa saya menghabiskan beberapa jam terakhir untuk memilah-milah semua bagian memori yang saya peroleh dari Long Bai, dan saya melihat sesuatu yang aneh. Sebelum pria itu meninggal, pikiran terakhirnya adalah keinginan terhadap Sensi, bukan kebencian terhadap Yun Ce. Qiu Yao mengakhiri dengan ekspresi rumit di wajahnya. Selama 1 jam terakhir kematian Long Bai, Yun Ce telah menghancurkannya dan membuatnya menyaksikan wilayah ilahi utara membantai wilayah ilahi barat dengan kedua matanya sendiri. Biasanya, dia seharusnya dipenuhi dengan keputusasaan atas situasinya dan kebencian terhadap musuhnya, Yun Ce. Namun kenyataannya, pikiran tentang Sensi telah mendominasi lebih dari separuh kesadaran Long Bai. Hal ini terutama terjadi saat dia bertarung melawan Yun Ce. Satu-satunya hal yang terlintas dalam pikirannya saat itu adalah keinginan gila untuk membuktikan dirinya padanya. Kegilaannya pada Sensi telah berkembang menjadi sesuatu yang sangat buruk dan ekstrim sehingga mungkin tidak ada orang lain selain dirinya sendiri yang dapat memahaminya. Keinginan terakhirnya bukanlah keinginan untuk menemukan Sensi di akhirat. Qiu Yao berhenti sejenak untuk mempertimbangkan kata-katanya dengan hati-hati sebelum melanjutkan, adalah keinginan agar Sensi muncul dan menyelamatkannya lagi. Mu Suanyin melanjutkan logikanya, jadi itu berarti Sensi mungkin saja diam. Kita tidak boleh terlalu optimis. Qiu Yao menggelengkan kepalanya lagi. Sensi membawa serta energi mendalam cahaya khusus yang menjadi miliknya dan dirinya sendiri sebelum dia melatih Yun Ce. Long Bai mengenalnya selama ratusan ribu tahun, jadi dia pasti mengetahui auranya lebih baik dari siapapun. Dengan asumsi bahwa dia masih hidup, dan mengingat besarnya kekuatan yang dimiliki alam Dewa Naga, dia seharusnya sudah menemukannya sejak lama. Harapan di mata Mu Suanyin segera meredup ketika dia menyadari bahwa dia tidak dapat menyangkal kata-kata Qiu Yao. Bisa jadi Long Bai tidak dapat mempercayai atau menerima kenyataan bahwa dia telah membunuh Sensi. Dia bisa saja menipu dirinya sendiri dengan percaya bahwa Sensi menghilang begitu saja ke suatu tempat yang tidak diketahui, hanya untuk meringankan rasa sakit dan penyesalan yang dia rasakan. Tentu saja, mungkin saja Sensi masih hidup, dan dia telah menghilang ke suatu tempat di mana bahkan alam Dewa Naga tidak dapat menemukannya. Namun, dia menatap langsung ke mata Mu Suanyin. Apakah menurutmu kita bisa berbagi harapan ini dengannya? Tidak. Mu Suanyin menggelengkan kepalanya tanpa sedikit pun keraguan. Yun Ce telah menerima kematian Sensi selama tahun-tahun kelam dan menyakitkan itu. Jika mereka memberitahunya bahwa Sensi masih hidup, mengetahui bahwa ada kemungkinan besar dia akan menderita tingkat rasa sakit dan kekecewaan yang sama lagi. Di sisi lain, jika mereka tetap diam mengenai hal ini, dan Sensi sendiri kembali ke dunia suatu hari nanti, kejutan menyenangkan yang diterimanya akan serupa dengan keajaiban. Dan kami jelas tidak memberitahu dia tentang anak itu. Mu Suanyin berbalik dan menatap ke arah Cakrawala. Dia sudah terlalu menderita dalam hidupnya. Yang saya harapkan darinya hanyalah menikmati sisa hidupnya tanpa beban dan rasa khawatir. Bahkan jika dia tenggelam dalam hasratnya dan merosot menjadi seorang tiran, aku tidak akan pernah membiarkan lubang yang tidak dapat diperbaiki muncul lagi di jiwanya. Di matanya, dunia sudah berhutang banyak pada Yun Ce. Penebusan dan kompensasi sebesar apapun tidak akan cukup untuk menebus apa yang telah dia lalui. Dia tidak akan menghentikan Yun Ce bahkan jika suatu hari nanti dia mengubah seluruh alam dewa menjadi neraka. Lagi pula, tidak seperti orang lain. Dia telah mengalami kematian yang sebenarnya. Qiu Yao mengangguk dalam-dalam.
Ini akan tetap menjadi antara kamu dan aku. Sui Meiyin membutuhkan waktu kurang dari sehari untuk membuka semua segel istana kota naga dunia. Segel pada mekanisme pertahanan khusus tertentu, formasi mendalam, dan ruang bawah jauh lebih rumit, tapi dia sepenuhnya berharap untuk membuka semuanya dalam waktu kurang dari sebulan. Dia sangat menantikan hari di mana energi yang cukup disuntikkan ke kota naga dunia yang tidak terkunci. Bagaimanapun, ini adalah kapal kuno yang benar-benar kuno. Setelah seharian istirahat, Yun Ce mendapatkan kembali sebagian besar energi jiwanya. Berdiri di kota naga dunia, dia memandang diam-diam ke alam dewa laut dalam 10 arah yang rata dan berlumuran darah untuk waktu yang sangat lama. Rintangan terbesar telah dihilangkan, orang terakhir yang dibencinya telah dihilangkan dari dunia ini, dan dia benar-benar berada di puncak keberadaan dunia ini, jadi mengapa dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya? Dia harus kembali ke Blue Pole Star sekarang dan memberi tahu orang-orang yang dicintainya tentang keselamatannya, tapi 2 jam kemudian, dia akhirnya berbalik dan mengikuti jejak aura Qiwu Yao. Aku sudah menunggumu, Tuan Iblisku, jawab Qiwu Yao sambil tersenyum ketika Yun Ce mendekatinya. Dia tahu betul bahwa Yun Ce akan ragu-ragu setelah pertempuran berakhir, dan dia tidak lagi memiliki tujuan yang jelas untuk diperjuangkan. Dia baru saja berusia 30 tahun. Tentu saja dia tidak tahu harus mulai dari mana untuk menjadi kaisar alam semesta. Yun Ce menghela nafas tak berdaya. Aku sudah berusaha keras untuk tidak bergantung padamu, tapi pada akhirnya itu hanyalah mimpi belaka. Menguasai dunia jauh lebih sulit daripada menjadi tak tertandingi di bawah langit. Dia yakin Qiwu Yao telah merencanakan setiap langkah yang harus dia ambil setelah kemenangan ini. Sebelum itu, aku ingin kamu menjawab satu hal. Qiwu Yao berjalan mendekatinya dan menatap matanya. Apa sebenarnya keinginan hatimu? Apakah Anda ingin mengantarkan dunia ini ke era jurang maut sehingga Anda, dan para praktisi mendalam di wilayah utara yang telah menderita selama jutaan tahun dapat melampiaskan kegelapan mereka sepuasnya, atau apakah Anda ingin menjadi penguasa sejati primal chaos dan memimpin dunia sama seperti kamu memimpin wilayah ilahi utara? Yang terakhir, jawab Yun Ce. Aku tahu itu. Qiwu Yao tersenyum. Selama beberapa tahun terakhir, kebencianmu seperti gerombolan iblis tak terbatas yang nyaris tidak tersimpan di dalam hatimu. Sejak awal, saya khawatir kebencian Anda pada akhirnya akan menembus kendali Anda dan melahap Anda sepenuhnya. Kalau begitu, kamu baru saja berubah. Pada hari kamu kembali bersama Meiyin, kata Qiwu Yao dengan serius, bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi hari itu? Sudah waktunya aku memberitahumu tentang hal itu. Yun Ce melihat ke selatan sambil menekan jarinya ke gelabelannya. Bola kecil cahaya jiwa perlahan muncul. Selama beberapa tahun terakhir, saya tidak sabar untuk menghancurkan segalanya. Mau tak mau aku ingin membantai setiap makhluk hidup di alam bintang ini satu persatu dan memandikan diriku dengan darah mereka. Lagi pula, akulah yang menyelamatkan mereka semua, namun akulah yang kehilangan segalanya. Namun, alasan yang membuatku membenci dunia dan menjadi iblis, lenyap hari itu. Hilang. Qiwu Yao mengangkat alisnya. Setelah cahaya jiwa siap, Yun Ce mengetukkannya dengan lembut ke glabella Qiwu Yao. Kenangan hari itu langsung terlintas di benaknya. Untuk waktu yang lama, Qiwu Yao tidak bisa berkata apa-apa. Matanya adalah satu-satunya hal yang menunjukkan gejolak emosi yang dia rasakan saat ini. Luar biasa, gumam Qiwu Yao kepada siapapun secara khusus. Dia belum pernah menyaksikan perubahan haluan yang begitu konyol sampai sekarang. Penindik dunia,
Sui Meiyin. Ternyata, mengukir hari yang menentukan itu ke dalam illusory glaze imagery jade bukanlah satu-satunya hal yang dia lakukan untuk Yunche. Dia bahkan membodohi seluruh primal chaos, melindungi Blue Pole Star, dan menjadikan Yunche seperti sekarang ini. Secara tidak langsung, dia bahkan adalah penyelamat wilayah ilahi utara. Ini bukan pertama kalinya Yunche melihat Qiu Yao terkejut, tapi ini adalah yang terlama yang pernah dia lihat darinya. Tapi itu masuk akal. Tidak ada seorang pun yang menyangka hal ini akan terjadi, terutama karena kehancuran bintang kutub biru disaksikan oleh para guru ilahi dan kaisar dewa yang tak terhitung jumlahnya. Rasanya segunung beban yang selama ini ada di hatinya tiba-tiba berhamburan ke angin. Semacam kegembiraan dan kelegaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya menjalar ke seluruh tubuhnya dan membuat bibirnya membentuk senyuman yang indah. Jadi begitu, ini sungguh luar biasa. Ini mungkin merupakan keajaiban terbesar yang pernah disaksikan dunia. Suanyin, Caizi, Qianying, wilayah ilahi utara, saya yakin semua orang akan bersukacita selamanya ketika mereka mengetahui hal ini. Matanya menjadi sedikit berkabut saat dia berbicara, tapi dia segera mengusirnya. Meskipun Yunche telah menghilangkan gejolak emosi yang dia rasakan selama mengingatnya, dia tahu bahwa Yunche pasti menangis keras dan keras pada hari itu bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh kemauan keras manapun di dunia ini. Juga, harus kuakui bahwa aku telah meremehkan Meiyin sepenuhnya. Saya tidak menyangka dia telah melakukan begitu banyak hal untuk Anda dan membuka begitu banyak batu loncatan untuk kami secara rahasia. Yunche mengangguk ringan. Butuh waktu seumur hidup yang tak terhitung untuk membalas semua cinta dan bantuan yang saya berikan padanya. Saya yakin dia akan puas hanya dengan cinta satu kali seumur hidup. Jangan pernah mengkhianati kepercayaan dirinya, oke? Kata Qiu Yao dengan senyum indah di wajahnya. Perubahan Yunche jelas merupakan hal yang baik, tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa hal itu akan disebabkan oleh keajaiban yang begitu indah, bahkan seperti mimpi. Sekarang dia mengerti mengapa dia bersedia memasuki alam ilahi surga abadi selama 3 tahun penuh padahal sebelumnya, penantian 1 hari pun merupakan siksaan mutlak bagi pria itu. Setelah mengetahui bahwa orang-orang yang dicintainya dan kampung halamannya aman dan sehat, lupakan 3 tahun, dia akan bertahan selama 30 atau bahkan 300 tahun jika itu berarti menjamin masa depan yang lebih baik bagi mereka. Alam Dewa Naga telah dihancurkan, dan Long Bai telah mati. Ancaman terbesar terhadap keselamatan kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, jadi ini adalah waktu terbaik untuk menghadapinya, bukan? Yunche bertanya dengan nada sedih karena suatu alasan. Fakta bahwa kamu menanyakan hal ini menunjukkan bahwa kamu sadar bahwa sekarang masih belum waktunya untuk bertemu mereka, kata Qiu Yao menghibur. Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Saya memahami urgensi Anda dan rasa bersalah Anda. Anda mungkin telah menghilangkan hambatan terbesar di jalan Anda, tetapi Anda baru saja memulai perjalanan Anda untuk menguasai alam semesta ini, jelas Qiu Yao perlahan. Wilayah ilahi barat sendiri merupakan ancaman besar bagi pemerintahan Anda. Anda mungkin telah membantai guru ilahi dari Dewa Naga, Kaisar Qi, Naga Hui, dan segudang manifestasi sepenuhnya, tetapi masih ada lebih dari 400 alam bintang atas dan 2000 alam bintang menengah yang mungkin menentang Anda. Meskipun kekuatan gabungan ini mungkin tidak cukup untuk mengancam Anda atau kami, bintang kutub biru hanyalah planet yang lebih rendah, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ia sama rapuhnya dengan anak yang baru lahir di hadapan alam dewa. Saat ini,
Ada banyak sekali dunia bintang dan praktisi mendalam di alam dewa yang takut sekaligus membencimu. Tidak mungkin mengubah prasangka lama terhadap praktisi kegelapan dalam waktu singkat. Jika bintang kutub biru terekspos sebelum Anda dapat mengambil kendali yang memadai atas alam dewa, dan jika Anda membuat satu kesalahan pun selama ini. Qi Wuyao menatap Yun Ce lama-lama. Yun Ce tidak terlalu bereaksi terhadap kata-kata Qi Wuyao. Dia bertanya dengan tenang, kapan waktu terbaik untuk kembali? Saat kamu secara resmi dinobatkan sebagai Kaisar Primal Chaos, jawab Qi Wuyao. Tidak akan memakan waktu lama. Kecuali terjadi kecelakaan, hanya perlu waktu 1 tahun untuk menstabilkan keadaan. Bisakah kita melakukannya dalam waktu setengah tahun? Tatapan Yun Ce beralih ke kejauhan. Ulang tahun Wuxin yang ke-20 tinggal 199 hari lagi, dan aku tidak ingin melewatkan ulang tahunnya lagi. Qi Wuyao hendak mengatakan sesuatu ketika dia melihat emosi yang tak dapat dijelaskan berenang di balik mata Yun Ce. Keheningan sejenak kemudian, senyuman lucu tiba-tiba muncul di bibirnya. Saya kira setengah tahun bukanlah hal yang mustahil. Tapi aku membutuhkan kerjasama penuhmu, Tuan Iblisku sayang. Yun Ce menghadap ke arahnya dan menjawab dengan serius, dimengerti. Katakan padaku apa yang harus aku lakukan. Dalam hal bertindak sebagai kaisar, mengendalikan rakyat, dan terutama memanipulasi pikiran mereka, dia dan Qi Wuyao bahkan tidak termasuk dalam permainan yang sama. Qi Wuyao perlahan berjalan ke sisi kanan Yun Ce sebelum memulai. Penindasan paksa adalah salah satu cara termudah dan paling tidak bijaksana untuk melenyapkan semua orang yang menentangmu, tapi itu tidak berlaku untuk situasi kita saat ini. Sebagai permulaan, kekuatan inti kita telah rusak parah, dan kita tidak boleh kehilangan satu pun darinya dalam jangka pendek. Selain itu, metode ini lebih menimbulkan rasa takut dibandingkan rasa hormat. Oleh karena itu, cara terbaik untuk melakukan ini adalah dengan membodohi semua orang dengan berpikir bahwa Anda sudah memiliki seluruh primal chaos di telapak tangan Anda, dan mengubah dunia bintang, dan praktisi mendalam yang berniat memberontak menjadi bidat sebelum mereka dapat bersatu menjadi ancaman yang cukup besar. Lebih cepat lebih baik. Jika diberi cukup waktu, para pemberontak akan hancur bahkan sebelum kita bisa berbuat apa-apa. Yun Ce mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum menjawab, ini jauh lebih sulit daripada hanya menekan semua musuh dengan paksa. Dia menunggu dengan sabar jawaban Qi Wuyao. Dia tahu bahwa Ratu Iblis tidak akan memberikan saran kecuali dia sudah memiliki solusi yang siap. Itu betul. Namun, dia menatap Yun Ce dan tersenyum main-main lagi. Bintang-bintang disejajarkan dengan cukup baik sehingga kami dapat membuat ini berhasil. Tentu saja, jika Anda mau memberi saya kerjasama, apa yang kamu ingin aku lakukan? Yun Ce bertanya. Ini adalah metode yang sangat sekuler namun sangat berguna yang sering digunakan oleh keluarga kerajaan atau bangsawan di pesawat manapun. Qi Wuyao melanjutkan jeda singkat, saya sedang berbicara tentang pernikahan politik. Selama 3 napas penuh, Yun Ce tidak bisa berkata apa-apa. Hah? Qi Wuyao tersenyum melihat reaksinya sebelum melanjutkan, berkat rekaman Mei Yin, semua orang tahu bahwa kamu menyelamatkan dunia, dan bahwa kamu dikhianati oleh kerajaan dan alam bintang atas. Ini berarti bahwa kami memiliki landasan yang sangat baik untuk memulai rencana kami sejak awal. Selanjutnya, kami mulai membangun momentum bagi dunia untuk mengakui kekuasaan Anda, dan langkah pertama untuk melakukan hal tersebut adalah dengan melebih-lebihkan kedua fakta tersebut. Suaranya melambat dan menjadi sedikit lebih dalam. Sejarah selalu ditulis oleh pemenang, bukan pengamat yang adil dan tidak memihak.
Dengan ini sebagai basisnya, menurutmu apa yang akan terjadi jika kamu memiliki permaisuri di setiap wilayah dewa? Dia berkata sambil menatap Yun Ce dengan tatapan menawan. Yun Ce membeku saat memikirkan implikasinya. Anda tidak perlu melakukan apapun terkait wilayah ilahi utara. Dunia sudah tahu bahwa aku adalah ratumu. Entah kenapa, dia terdengar agak kesal saat mengatakan ini. Keempat kerajaan di wilayah ilahi timur lumpuh atau hancur, dan satu-satunya yang relatif utuh, alam dewa kerajaan Brahma diperintah oleh Qianying. Tentu saja, dia tidak ragu untuk menjadi pendampingmu. Alam dewa bintang sudah mati kecuali namanya, tetapi dewa bintang serigala surgawi masih ada, dan artefak ilahi alam raja yang hilang ada di tangan Anda. Anda dapat membantu Caizi dalam membangun kembali alam dewa bintang, menjadikannya kaisar dewa, dan mengklaim dia sebagai permaisuri Anda nanti. Dengan cara yang sama, Anda dapat mendukung Snow Song Realm dan mengubahnya menjadi kerajaan raja wilayah timur yang baru. Meskipun alam salju-salju secara keseluruhan cukup lemah, hanya ada sedikit praktisi mendalam di dunia yang dapat menandingi Mu Suanyin saat ini, belum lagi Anda pernah menjadi murid sekte Divine Ice Phoenix. Hanya itulah legitimasi yang Anda perlukan untuk mewujudkan hal ini. Setelah sumber daya berkualitas tinggi yang cukup dan kemampuan khusus Anda telah disuntikkan ke dalam sekte, hanya masalah waktu sebelum sekte tersebut tumbuh menjadi kerajaan sejati. Apakah kamu mengerti apa yang aku katakan sekarang? Ketika semuanya sudah dikatakan dan dilakukan, Anda akan memiliki 3 kaisar dewa, masing-masing mewakili kerajaan, sebagai pendamping Anda. Ini adalah berita yang akan membungkam semua benih kesetiaan di wilayah ilahi timur dan menyatukan keinginan semua orang menjadi satu. Sekali lagi, Yun Ce tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Kamu bisa melakukan hal seperti ini. Qi Wuyao melanjutkan, mari kita pindah ke wilayah ilahi barat. 4 dari 6 kerajaan yang ada sudah mati kecuali nama, tapi itu tidak masalah, karena ada kandidat sempurna untuk kamu nikahi di antara 2 kerajaan yang tersisa. Dia adalah Kaisar Naga Biru. Mata Yun Ce melebar seperti piring. Kamu tidak mungkin menyarankan itu. Dia tidak punya hak untuk menolak. Qi Wuyao mengabaikan interupsi Yun Ce dan melanjutkan, dia bisa saja membenci gagasan itu dari lubuk hatinya, dan dia akan tetap memilih untuk menjadi pendampingmu karena itu adalah perlindungan terbaik yang bisa diharapkan oleh alam naga biru saat ini. Ditambah lagi, pendiriannya akan berubah secara halus setelah dia menjadi pendampingmu, meski hanya dalam nama. Disadari atau tidak, dia akan menyukaimu setiap kali dia mengambil keputusan. Seperti yang sudah kamu ketahui, alam Qilin dan alam naga biru sangat dekat seperti keluarga. Faktanya, Kaisar Qilin memperlakukan Kaisar Naga Biru seperti putrinya sendiri. Setelah Kaisar Naga Biru menjadi pendampingmu, alam Qilin secara alami akan mengikuti jejakmu sampai batas tertentu. Setelah orang luar yang dikalahkan, menjadi bagian dari keluarga, akan lebih mudah untuk mewujudkan hal-hal tertentu di wilayah ilahi barat. Sedangkan untuk wilayah ilahi selatan, saya telah menemukan kandidat yang tepat untuk Anda selama kami tinggal di alam laut dalam. Senyuman aneh terlihat di bibirnya saat dia mengatakan ini. Saya jamin Anda akan puas dengan pilihan saya. Karena itu, yang aku ingin kamu lakukan hanyalah menganggukkan kepala, dan semua kaisar dewa ini akan menjadi pendampingmu. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah alam dewa. Saya berjanji kepada Anda bahwa hal ini akan menghasilkan semacam momentum yang akan menekan semua benih kesetiaan tanpa mengorbankan satu nyawa pun. Tapi, kata Yun Ce dengan wajah serius,
aku baru bertemu Kaisar Naga Biru beberapa kali. Secara harfiah tidak ada cinta yang hilang di antara kita sama sekali, aku tidak yakin. Itu hanya sebatas nama saja, sayang. Cinta tidak pernah menjadi elemen penting dalam pernikahan politik, kata Ciu Yao. Juga, apakah kamu lupa bahwa aku sendiri adalah ratu dalam namamu? Kita bahkan belum mewujudkan cinta kita, kan? Dasar playboy. Yun Ce terdiam. Kaisar Naga Biru juga tidak mempunyai kualitas yang tidak diinginkan. Sebaliknya, wajahnya sangat elok, kulitnya selembut air, dan setahuku tidak ada wanita di dunia ini yang bentuk tubuhnya sebaik dia. Selain itu, sebagai seorang kaisar dewa, Kaisar Naga Biru akan menjalani kehidupan selibat seumur hidup sampai Anda lahir. Kalaupun ada, menurutku dialah yang seharusnya mengeluh tentang hal ini, bukan kamu. Yun Ce masih terdiam. Tidak ada ruginya memiliki seorang permaisuri, dan dalam hal ini akan membuat pengambilan kendali wilayah ilahi barat berkali-kali lebih mudah. Selain itu, jika Anda menginginkannya, Anda selalu dapat mencoret bagian dalam nama dan benar-benar meletakkan tangan Anda padanya, bukan? Apakah kamu akan memberitahuku bahwa kamu tidak menyukai gagasan itu? Yun Ce tidak bisa menahan diri untuk membayangkan kaki panjang, pucat, dan sangat indah yang dia lihat di balik rok biru Kaisar Naga Biru hari itu. Itu seperti sepasang batu giok putih yang diukir oleh salah satu pandai besi paling ahli di dunia. Jantungnya mulai berdebar kencang. Yang mengejutkannya, dia sebenarnya sangat tergoda dengan tawaran itu. Tentu saja, jika gagasan itu benar-benar menjijikkan bagimu, maka kamu bisa berpura-pura bahwa kamu belum pernah mendengarnya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memaksa Anda melakukan apapun. Ciu Yao kemudian menyalahkan dirinya sendiri secara dramatis, saya minta maaf, tapi ini adalah satu-satunya cara yang terpikir oleh saya untuk mengambil alih dunia dalam waktu setengah tahun, kecuali Anda memiliki rencana induk yang ingin Anda bagikan kepada saya sekarang, orang yang luar biasa. Siapa pilihanmu untuk wilayah ilahi selatan? Yun Ce bertanya dengan serius. Wilayah ilahi selatan hanya memiliki 3 kaisar dewa laki-laki yang tersisa setelah kehancuran alam laut selatan. Ciu Yao tidak mungkin berencana untuk memilih wanita sembarangan dan menjadikannya pendampingnya, bukan? Ciu Yao tersenyum melihat ekspresi Yun Ce sebelum menjawab. Jelas, alam laut dalam 10 arah adalah pilihan terbaik kita. Chang Xitian sangat setia padamu saat ini. Kamu tidak mengetahui hal ini, tapi dia bahkan menyebut dirinya anjing gilamu selama pertempuran sebelumnya. Yun Ce sedikit mengernyit sebelum merendahkan suaranya, Ratu Iblis, apakah kamu serius akan mengangkat Chang Xitian ke posisi penting? Tentu saja. Jawab Ciu Yao sambil tersenyum. Ketika situasinya buruk, berjudilah, ketika situasinya bagus, bermainlah dengan aman. Itu yang selalu kamu katakan, kata Yun Ce. Chang Xitian mungkin adalah seorang kaisar dewa, tapi dia adalah orang yang terburu nafsu, dan menyimpang yang modus operandinya tidak logis hingga hampir tidak dapat diprediksi. Saya hampir tidak bisa mentolerir gagasan membiarkan dia hidup, apalagi memanfaatkannya. Jadi kenapa? Masih tersenyum, Ciu Yao berkata dengan nada tenang, kamu benar. Anjing gila sulit dikendalikan, dan tidak ada yang bisa memprediksi kapan ia akan menyerang tuannya. Sayangnya, anjing gila adalah yang Anda butuhkan saat ini. Yun Ce terdiam. Itu mudah. Ciu Yao menjelaskan, saat ini, ada banyak sekali orang yang sangat membencimu. Misalnya, mereka yang kehilangan orang yang mereka cintai atau bahkan seluruh keluarganya dalam perang Anda.
Yang lebih buruk dari ini adalah persepsi selama jutaan tahun yang dimiliki ketiga wilayah ilahi terhadap wilayah ilahi utara. Mereka bisa berpura-pura menerima orang-orang iblis dan energi kegelapan mereka yang dalam, tapi tidak perlu seorang jenius untuk mengetahui bahwa mereka masih sangat jauh dari menerima sesuatu. Satu-satunya cara untuk menghadapi elemen-elemen yang tidak dapat dikendalikan ini yang dapat berubah menjadi ancaman besar di masa depan, adalah dengan melenyapkannya dengan cepat dan tanpa ampun. Namun, pekerjaan kotor semacam ini tidak bisa dilakukan oleh Tuan Iblis sendiri. Orang-orang iblis juga merupakan pilihan yang buruk. Dengan mengingat hal itu, siapa yang lebih baik daripada anjing gila, yang mengkhianati wilayah ilahi selatan demi Tuan Iblis di masa lalu untuk menanggung reputasi buruk ini? Ekspresi Yun Ce setengah terkejut dan setengah menyadari. Kepala penegak, Qi Wuyao menyuarakan kata-kata itu perlahan. Ini adalah gelar baru yang saya persiapkan untuknya. Beri aku anggukan saja, dan dia akan terlahir kembali dengan identitas yang benar-benar baru. Kamu ingin pria yang membenci konsep hukum dan ketertiban bertindak sebagai penegak hukumku. Yun Ce menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Hanya Anda yang bisa memunculkan ide seperti ini. Dia akan menikmati peran barunya secara menyeluruh. Setidaknya, dia akan menikmatinya 1000 kali lebih banyak daripada menjadi kaisar dewa. Tiba-tiba, Qi Wuyao mengubah nada bicaranya. Tapi tentu saja harus ada batasan. Penggaris adalah penggabungan dua wajah. Yang di luar harus sebersih perak perawan, dan yang di dalam harus sehitam dosa.